Hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Agus Salim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar mempelai pria, keluarga besar Bapak Istati Joko Hanjono dan juga Ibu Sri Yunita. Yang sama-sama kita hormati pula keluarga besar Bapak Basuki dan Ibu Suciati. Tentunya yang sedang berbahagia kedua mempelai, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, karena ibarat orang berjalan, sebenarnya kurang pantas saya ini untuk memberi nasihat pernikahan. Saya belum lama menikah, jadi belum terlalu banyak melewati tanjakan maupun tikungan. Nah, saya pikir nasihat nikahnya yang paling pas ya kedua orang tua dari mempelai ini akan lebih pas, karena beliau-beliau ini yang lebih berpengalaman. Yang kedua, sebenarnya ada guru saya Ustadz Haji Agus Salim yang beliau yang lebih pas sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cuma ingin mengajak bahwa salah satu daripada cara untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah itu adalah dengan bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua pernikahan itu berakhir dengan sakinah mawaddah warahmah. Buktinya ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tidak sampai di ujung tujuannya. Maka salah satu untuk bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah ini adalah senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bahwasanya nikah ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar, yang begitu yang begitu hebat. Kenapa? Karena yang pertama, alasannya bahwasanya nikah itu nikmat yang luar biasa adalah pernikahan ini sebagai sarana untuk menutup pintu maksiat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyuma sabin tazawwaja fi hadasati sinnihi ajja syaitanu ya wailah ya wailah ya wailah asama minni dinahu. Ketika ada seseorang pemuda menikah, setan itu akan berteriak-teriak, wah sungguh celaka, orang ini telah selamat agamanya dari godaanku. Artinya apa? Dulu hal-hal yang sebenarnya dianggap sebagai maksiat ketika sebelum pernikahan, berduaan misalnya, memegang misalnya, dan lain sebagainya, maka setelah pernikahan bukanlah itu menjadi sebuah maksiat lagi, bukan menjadi sebuah dosa, tetapi berubah menjadi ibadah. Kemudian yang kedua, bahwa nikah ini adalah sebagai sarana penebus dosa juga. Nabi pernah mengatakan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalatun wala shaumun wala jihadun illa sa'yu 'alal iyal. Bahwa di antara dosa-dosa kita itu ada dosa-dosa yang nggak bisa dihapus, yang nggak bisa diampuni oleh Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, bahkan dengan jihad, kecuali dengan susah payah merasakan sulitnya mencari nafkah menghidupi keluarga. Ini perlu kita syukuri, Pak. Ketika kita di dalam perjalanan pernikahan misalnya, terutama kita untuk pengantin-pengantin yang agak lama ini, bukan pengantin baru, kadang-kadang di tengah perjalanan dicoba oleh ekonomi, dicoba kesulitan di dalam mencari nafkah, maka ingatlah hadis ini, bahwa barangkali ini adalah bagian daripada penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa nikah ini sebuah nikmat yang begitu luar biasa adalah bahwa dengan nikah pahala ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernah sampaikan rakaatani minal muta'ahili,
khairun min sab'ina rakaatan minal azibi. Sholat sunnah 2 rakaatnya orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga, itu lebih baik 70 kali rakaat dibanding sholat sunnahnya orang yang jomblo, orang yang tidak punya pasangan, orang yang tidak menikah. Artinya apa? Dengan pernikahan, pahala ibadah kita insya Allah gampang sekali bertambah menjadi banyak, gampang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bahwasanya nikah ini adalah sebuah nikmat yang begitu luar biasa, karena dengan nikah insya Allah rezeki kita menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan iltamisu rizqa bin nikah, carilah, jemputlah rezekimu dengan menikah. Kita tidak usah jauh-jauh melihat, Pak. Kita rasakan kita dulu saja, Pak. Ketika dulu kita masih bujang, kira-kira apa yang kita punya? Kita kerja paling habis untuk beli rokok, habis beli bensin. Sekarang karena ada istrinya, insya Allah rumah bisa kita punya, kendaraan bisa kita punya. Ya tentu Ustadz menghadap bendara umumnya mesti. Kata Pak Mus kan semua harus disetor. Enggak, Pak, saya yakin bapak-bapak bisa merasakan bagaimana dulu ketika kita bujang, kita bekerja itu enggak ada nyantolnya, Pak, enggak ada bekasnya. Namun insya Allah dengan berkahnya pernikahan ini, insya Allah rezeki semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pesan saya kepada calon sudah jadi suami istri, kepada kedua suami istri pengantin baru ini, istrimu bukanlah bidadari. Kalau yang istri, suamimu juga bukanlah malaikat. Maka yang paling penting, yang mendasari pernikahan itu adalah luruskan niat. Kalau niatnya ibadah, insya Allah sampai Tuhan pun gak akan bosan. Kalau niatnya nikah ini cuma semata-mata karena mencari wajah cantiknya, saya sering sampaikan itu tidak lama, nak. Tahun pertama itu paling cantik sedunia insya Allah. Tahun kedua itu paling cantik satu desa. Tahun ketiga paling cantik dibanding tetangga. Tahun keempat paling cantik jika sendirian saja. Tahun kelima ini sudah biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau insya Allah niatnya karena ibadah, meskipun sudah sampai tua, sampai kakek nenek, karena niat awalnya ini adalah ibadah menyempurnakan agama, maka hal-hal lain akan begitu mudahnya kita maafkan. Jika ada kesalahan, akan begitu mudah kita menjadi pemaafnya. Yang kedua, niatnya sudah benar. Yang kedua, mari berpikir solutif, jangan berpikir menang-menangan. Jadi nikah itu bukan menang-menangan, laki-laki harus mengalahkan perempuan atau perempuan mengalahkan laki-laki, enggak. Contohnya apa? Contohnya misalnya berpikir solutif itu gini, misalnya yang laki-laki tidur itu enggak bisa kalau lampunya nyala, yang perempuan tidur kalau lampunya enggak nyala takut. Ini kalau pikirnya menang-menangan, jadi bertengkar, laki-laki tidur di luar mestian. Tapi kalau kita berpikir solutif, pikir solusinya, insya Allah gampang. Tinggal ngambil bantal, taruh, tutupi mata, selesai sebenarnya. Nggak usah harus berdebat masalah itu. Dan yang ketiga adalah tumbuhkan rasa cinta dengan begitu gampang untuk memaafkan pasangan kita. Sekali lagi bahwa istrimu bukanlah bidadari yang tidak ada cakatnya, suamimu pun juga bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Ketika rasa cinta tumbuh, insya Allah rasa maaf itu akan gampang. Itu barangkali ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, untuk menggapai sakinah, mawaddah warahmah, mari terus banyak bersyukur. Begitu banyak di luar sana yang belum ketemu jodohnya, atau yang ketemu jodohnya tapi tidak lama. Marilah senantiasa bersyukur bahwa nikah ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar, yang begitu istimewa. Kita syukuri harapannya benar-benar nantinya bahwa kedua pengantin ini bisa menjalani, bisa merajut rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, benar-benar nanti bisa mempunyai putra-putri, diamanai putra-putri yang salih dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk bacaan doanya kita minta berkahnya Ustadz Haji Agus Salim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.